Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, saudara-saudaraku para maniak Rasulullah dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji makrifat bersama Pak TNI. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik saudara-saudaraku para maniak Rasulullah dimanapun berada, mari kita membahas tentang cara mudah ketemu dengan Rasulullah. Tentunya kebanyakan manusia, terutama beragama Islam, pengen sekali bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan ada yang menyampaikan sudah pernah ketemu melalui mimpi. Ada yang bilang Nabi Muhammad akan hadir ketika kita asrokolan, solawatan, dan lain-lain. Maaf ya, mindset ini, pola pikir Anda saat ini coba lepaskan untuk sementara waktu. Saya pastikan Anda tidak akan bisa ketemu dengan Nabi Muhammad walaupun hanya lewat mimpi sekalipun. Manusia dari kalangan apapun tidak akan mampu ketemu dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau Anda pengen betul-betul atau pengen banget ketemu Rasulullah, perhatikan ilmunya ini. Siap? Ada sebuah hadis qudsi. Allah berkata, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk Adam dan segala alam beserta isinya. Aku ingin melihat diri di luar diriku." Lebih jelasnya seperti ini. Awal mulanya Allah itu adalah sesuatu yang kosong, tetapi ada potensi, ada gelombang, ada energi yang sangat luar biasa, yang sekarang itu disebut adalah yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha besar, yang maha tinggi, dan yang maha segalanya. Dan Allah ini pengen dikenal, pengen diakui bahwa Allah adalah maha segalanya. Singkat cerita, ceritanya saya singkat saja ya. Cerita lengkapnya itu sangat panjang ya. Kita fokus kepada bertemu dengan Rasulullah. Sambil dibuka juga Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Coba dibaca artinya, yaitu menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Sekalian ngecek apakah benar yang disampaikan Pak TNI itu. Ya. Lanjut, singkat cerita, setelah Allah tadi pengen dikenal, Allah akan berbincang-bincang dengan para malaikat. Bahasa kerennya sekarang itu adalah Allah akan briefing dengan para malaikat bahwa Allah akan menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, pemimpin di bumi. Ini adalah berarti lingkupnya sedunia, alam semesta, bukan hanya pemimpin negara, pemimpin provinsi atau pemimpin keluarga. Lanjut cerita, Allah bertajali ke Nabi Adam,
bertajali artinya nur Allah masuk ke dirinya Nabi Adam. Lalu para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat yang tahu bahwa Nabi Adam adalah tempat tajalinya Allah, lalu malaikat tersebut melaksanakan sujud, mengikuti perintahnya Allah. Sedangkan malaikat lainnya yang tidak tahu, dia hanya memandang wujudnya Adam, hanya memandang badan kasarnya manusia, dia tidak mau bersujud, dan dialah disebut iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ia termasuk golongan yang kafir. Saudaraku, itu tadi adalah cerita singkat Nabi Adam sebagai khalifah di bumi atau wakilnya Allah di bumi yang pertama. Itulah disebut rasul atau utusan. Itu terjadi pada semua rasul-rasul yang kita ketahui, yang ada 25 rasul itu. Setelah Adam itu ada Rasul Idris, ada Rasul Nuh, ada Hud, ada Saleh, ada Ibrahim, ada Ismail, sampai Rasul Musa, Isa, dan sampai Nabi Muhammad. Semua itu adalah Rasul atau utusan Allah yang kita sebut sebagai Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan manusia, bukan nabi, tetapi nur Allah sendiri, atau sekarang disebut potensi atau gelombang Allah yang masuk ke diri para utusannya. Rasulullah itu tidak dilahirkan dan tidak akan pernah mati. Yang mati itu adalah manusia pembawanya. Maka dari itu Rasulullah pernah dibawa oleh Nabi Adam. Setelah Nabi Adam wafat, kemudian Rasulullah masuk di Nabi Idris. Setelah Nabi Idris wafat, masuk ke Nabi berikutnya, sampai Nabi Muhammad. Setelah sampai Nabi Muhammad, diwariskan kepada ulama warasatul anbiya atau wali yang mursida atau ulil amri minkum. Saya kasih cerita lagi ya, agar Anda lebih yakin. Ketika Sayyidina Ali ingin berhampir atau ketemu dengan Allah, Rasulullah menyampaikan, mendekatlah kepadaku sampai tempelkan kedua lututmu, lalu pejamkan mata. Lalu Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Itu diikuti dengan Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali membuka mata. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana dengan Allah? Lalu Sayyidina Ali menjawab, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku, dan aku pun berkata, tidak aku ragu, engkaulah Allah. Ini berbicara dengan Nabi Muhammad, bahwa Sayyidina Ali itu tidak akan menyembah Tuhannya yang tidak dia lihat. Ini adalah bukti bahwa sifat wujud Allah di dunia itu adalah berupa utusannya. Tetapi mohon maaf, banyak manusia yang terkecoh dengan sistem ini. Banyak yang hanya memandang wujud badan kasarnya saja, seperti iblis pada ceritanya Nabi Adam tadi. Ada yang masih terkecoh dengan badan kasarnya
Nabi Isa, dan juga banyak mayoritas orang terkecoh dengan badan kasarnya Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya nur Allah atau yang disebut Rasulullah itu sudah berpindah secara estafet kepada manusia pembawanya yang masih hidup, yang sekarang itu disebut ulil amri minkum. Sesuai dengan surah An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah pemegang kekuasaan. Minkum itu adalah di antara kamu. Di antara kamu berarti kita ini termasuk, betul ya? Jadi pada intinya untuk ketemu dengan Rasulullah itu temukan dulu dengan manusia pembawanya, atau sekarang disebut itu adalah ulama waris atau wali mursyid atau ulil amri minkum di zaman kita sendiri. Sekarang terserah Anda hanya memandang wujud atau badan kasarnya manusia seperti iblis, atau memandang tajallinya Allah seperti malaikat pada ceritanya Nabi Adam tadi. Demikian yang saya sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh nasabandiyah kolidiyah, illahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.